Selamat pagi, Jemaat Gereja Kristus Kartini yang dikasih Tuhan. Pertama-tama saya ingin menyapa dengan mengucapkan selamat karena baru-baru ini Gereja Kristus Kartini sudah didewasakan di lingkungan Sinode Gereja Kristus. Selamat terus bertumbuh, selamat terus untuk dipakai Tuhan di lingkungan khususnya Kota Bogor. Mari kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami boleh belajar kembali firman Tuhan. Secara khusus, bagian yang akan kami pelajari adalah juga untuk terus mengingatkan bagaimana Paskah itu menjadi nyata dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Berkati sertai baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami semua yang mendengarkan. Mohon Roh Kudus bekerja di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan bagian Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal yang 10. Ayat 34 sampai dengan 43. Demikian firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami, yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikian firman Tuhan. Dialah itu diam dalam diri kita dan terutama kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Bapak Ibu Saudari, tema kita adalah memberitakan dan menyaksikan kebangkitan Kristus. Ya, teksnya sudah tadi kita baca bersama-sama. Saya akan mulai dengan menceritakan satu buah buku yang berjudul Black Like Me, ditulis oleh John Howard Griffin. Buku ini menjadi bestseller ketika dikeluarkan karena dituliskan dan dipublikasikan itu sekitar tahun 1961. Kita tahu di Amerika Serikat pada masa itu masih rasialisme kepada orang-orang berkulit hitam. Ya, mereka adalah dianggap golongan rendah, bekas budak dan seterusnya. Jadi John Howard Griffin ini adalah orang berkulit putih. Dia sengaja dengan treatment tertentu, makan obat, ya, kemudian ada di sinar dengan ultraviolet dan seterusnya dengan pengawasan dokter, maka dia menggelapkan tubuhnya. Dan kemudian setelah dia merasa cukup gelap, dia gunting rambutnya, kemudian dia selama 6 minggu menyamar menjadi orang kulit hitam. Dia masuk ke lingkungan orang kulit hitam, dia juga coba berinteraksi dengan orang kulit putih. Dan Bapak Ibu Saudari bisa bayangkan, yang padahal dia adalah berkulit putih, diperlakukan seperti orang kulit hitam. Baik oleh orang-orang yang berkulit hitam sendiri, dianggap saudara, dipanggil bro, disambut, dan seterusnya, diajak ngomong, hal-hal yang menjadi sangat atau eksklusif berkaitan dengan komunitas kulit hitam, tetapi ketika berhadapan dengan orang kulit putih, dia pun diperlakukan, dilecehkan, dianggap sepele, dan seterusnya. Jadi kita bisa bayangkan.
Nah, buku ini kemudian setelah menjadi populer, banyak dibaca orang, banyak menginspirasi, itu bahkan menjadi salah satu buku standar ketika semacam pelajaran PPKN, ya, pelajaran civic atau pelajaran kewarganegaraan di Amerika Serikat, di SMA atau bahkan juga di university. Ya, sesuatu yang menarik. Padahal kulit putih ketika tampil sebagai orang kulit hitam diperlakukan seperti orang kulit hitam dalam pengertian negatif. Nah, Bapak Ibu Saudari, kita tidak bisa pilih kewarnaan kulit kita. Kita orang Indonesia, ya orang Indonesia. Saya keturunan Tionghoa, ya tidak bisa pilih. Tuhan berikan saya menjadi keturunan Tionghoa. Kita tidak bisa pilih. Tetapi satu hal yang Tuhan tetapkan, mau itu kulit hitam, kulit kuning, kulit sawo matang, kulit putih, dan seterusnya, semua sama di mata Tuhan. Dan itulah yang ingin disampaikan berkaitan dengan teks kita. Ketika Petrus berkhotbah dalam teks yang tadi kita baca, sebetulnya dikhotbahkan kepada Petrus, berkhotbah kepada Cornelius dan keluarganya. Siapa itu Cornelius? Cornelius adalah perwira pasukan Italia yang ditetapkan di Yudea, di Yope. Jadi kita tahu bahwa ini adalah orang, ya, Kaisarea yang bukan orang Yahudi. Tetapi disebutkan di dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa dia adalah orang yang saleh. Artinya dia percaya kepada Allah orang Yahudi, kepada Yahweh. Dia bakal memberi sedekah dan dia berdoa. Tetapi dia sendiri belum disunat. Artinya dia belum sepenuhnya dalam pengertian agama Yahudi, beragama Yahudi. Tetapi dia punya kesalehan, percaya kepada Allah orang Yahudi, itu orang yaitu Yahweh. Jadi dengan demikian, penulis kitab para rasul, yaitu Lukas, ingin menggambarkan bahwa Cornelius ini adalah sebagian orang-orang yang sedang menjadi orang-orang yang menjadi target atau sedang diinjili oleh para rasul, termasuk oleh Paulus, dan nanti kita akan melihat terutama oleh Paulus. Orang-orang yang sudah percaya kepada Yahweh, tetapi belum proselit, belum disunat, belum sepenuhnya beragama Yahudi. Nah, dengan teks ini kita akan melihat bahwa orang semacam ini diterima oleh Tuhan. Bahkan ini menjadi salah satu landasan bahwa Injil harus diberitakan kepada semua bangsa, kepada segala bangsa. Bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi kepada segala bangsa. Nah, Bapak Ibu Saudari, itu adalah pendahuluannya kenapa khotbah ini ada. Dan sekarang kita akan melihat, setelah mengalami penglihatan bahwa boleh makan binatang-binatang haram, dia boleh disuruh bahkan masuk ke rumah orang non-Yahudi, yang itu adalah hal yang tidak patut bagi orang Yahudi untuk masuk berkunjung kepada orang non-Yahudi. Dengan hal itu Petrus tahu bahwa Tuhan ingin dia mengerti, Tuhan ingin dia melayani orang non-Yahudi, dan nanti kemudian dia menyimpulkan di dalam ayat 34 dan ayat 35. Bahwa taulah Petrus, Allah tidak membeda-bedakan bangsa untuk menerima Injil. Jadi yang pertama, kita ingin menangkap dari pesan hari ini, kepada semua orang Allah berikan kasih-Nya. Kepada semua orang, tidak melihat suku bangsa, tidak bahkan melihat status sosial dan segala sesuatu, Allah menyatakan kasih-Nya. Seperti yang sudah kita peringati di Jumat Agung dan di Paskah, dia mati. Kenapa dia mati? Dia menebus manusia dari dosa-dosanya. Kenapa dia bangkit? Untuk mengukuhkan bahwa dia menang atas segala dosa. Dia menang dan tidak terkungkung oleh maut. Dia adalah Allah. Nah, berita yang semacam ini haruslah diberitakan kepada semua orang, tidak membeda-bedakan bangsa. Yang kedua, Petrus juga di dalam khotbahnya menekankan itulah Kristus yang melayani, yang berbuat kebaikan, yang mengusir kuasa iblis, tetapi kemudian dia mati, digantung, disalib, tetapi kemudian menjadi bangkit. Bukankah ini inti dari Injil? Kristus yang mati untuk manusia, Kristus yang bangkit, yang memberikan kemenangan. Nah, Petrus langsung memberitakan Injil ini kepada Cornelius dan keluarganya.
Bapak Ibu Saudari, untuk hal ini mari kita mendalami sedikit ya. Kristus yang sudah mati, tetapi Kristus sudah bangkit. Coba perhatikan, banyak manusia ya, khususnya pemimpin agama, khususnya pemimpin bangsa-bangsa yang besar, itu berharap, itu mencari cara supaya yang jelas-jelas manusia itu menjadi Tuhan. Itu namanya deification. Manusia yang menjadi Allah atau berusaha menjadi Allah. Kita tahu misalnya pernah mendengar seorang kaisar Qin Shi Huang misalnya di Cina itu mencari ramuan, mencari obat tertentu supaya dia bisa tetap hidup. Tetapi apakah ketemu? Tidak. Kita tahu bahwa kaisar-kaisar Roma selalu dianggap menjadi Allah. Tetapi kita tahu semua kaisar Roma mati. Jadi kita melihat bahwa pada umumnya cenderung manusia ingin jadi Allah. Coba lihat betapa kasih Allah kita, dia yang adalah Allah justru menjadi manusia. Menarik sekali bukan? Kemudian yang kedua, ada orang-orang yang ingin hidup kekal, tidak mau mati. Tetapi Allah kita mengosongkan dirinya menjadi hamba dan makan mati di kayu salib. Dan kita membaca di dalam Alkitab bahwa dia menyerahkan diri, dia bersedia, dia rela mati. Untuk siapa? Untuk kita, untuk manusia, untuk saudara, dan untuk saya. Tetapi puji Tuhan, kematiannya ini kemudian diakhiri dengan kebangkitan yang baru saja kita rayakan. Dia bangkit menyatakan kemenangan atas maut. Ini juga sama, kita tahu ada yang mungkin saja ya di dalam kisah, di dalam kehidupan, ada yang sepertinya sudah mati atau ada yang sudah mati beneran tetapi bangkit. Tetapi coba perhatikan, orang yang pernah bangkit semacam Lazarus di dalam Alkitab mati lagi. Tetapi Kristus kita ketika dia sudah bangkit karena dia adalah Allah, dia tetap bangkit dan dia disebutkan bersama dengan Allah duduk di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu Saudari, berita Injil yang kuat semacam ini, kalau kita terus menghayati, sebetulnya membuat kita jadi kuat, sebetulnya membuat kita jadi bersyukur, sebetulnya menjadikan kerohanian kita begitu hidup. Dan apa akibatnya? Waktu kita baca di dalam teks kita membaca Petrus menyatakan ketika memahami semua itu, mengalami semua berita Injil itu, dia mengatakan, kamilah yang menjadi saksi-saksi. Kamilah yang menjadi pemberita-pemberita Injil itu. Bapak Ibu Saudari, saya ingin mengatakan, kalau kita mengerti salib, kalau kita mengerti Paskah kebangkitan Kristus, yang akan muncul di dalam diri kita adalah saya ingin memberitakan, saya ingin menceritakan, saya ingin menjadi saksi buat orang-orang lain karena Kristus itu sudah memberikan terlebih dahulu kepada saya. Dia mengasihi saya, dia menebus saya, dia membuat saya diampuni dosa-dosa. Saya mengalami kuasa kebangkitan dan seterusnya. Bapak Ibu Saudari, pesan kita sekarang menjadi jelas dan kuat. Mestinya waktu kita ngerti kebangkitan, mestinya waktu kita mengalami kuasa kebangkitan, maka apa yang terjadi? Kita menjadi saksi. Kita menjadi pemberitanya. Petrus kita tahu menyangkal. Kita tahu dia takut. Kita tahu dia bergumul ketika Yesus sedang menuju ke salib. Tetapi setelah melihat kebangkitan Kristus, setelah dijelaskan firman Tuhan lagi, setelah mengalami kuasa Roh Kudus, maka dia menjadi saksi yang berani. Saya sangat berharap Bapak Ibu Saudari juga jemaat Gereja Kristus Kartini, kalau mengalami kebangkitan Kristus, itu kan seperti Petrus, itu kan seperti murid-murid, itu kan seperti Paulus menjadi orang yang bersaksi, memberitakan tentang Yesus Kristus. Coba lihat, berita ini diakhiri, ya khotbah Petrus ini, dengan yang terakhir. Kalimatnya adalah, barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa dan oleh karena namanya.
pemberitaan Injil, maka pada akhirnya akan diakhiri dengan ajakan. Ayo percaya. Karena di dalam percaya, di dalam beriman kepadanya, yaitu kepada Yesus, maka ia akan mendapat pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudari, dengan semua dasar yang tadi saya sudah coba jelaskan, maka saya ingin memperkenalkan ya bahwa di dalam penginjilan itu mungkin untuk memudahkan kita ingat-ingat saja 3P. 3P itu adalah presence atau kehadiran, proclamation atau proklamasi, memberitakan, menyatakan, yang terakhir adalah yang ketiga adalah persuasion, persuasi, mengajak, mendorong, begitu ya. Mari kita akan bahas satu demi satu sebagai satu paradigma. Kita mengalami kuasa Injil, kita menikmati kuasa kebangkitan, dan tadi kita lihat orang yang mengalami kuasa kebangkitan, maka dalam dirinya mengalir kerinduan, keinginan untuk menjadi saksi. Nah, bagaimana menjadi saksi? 3P. Yang pertama, presence. Apa itu artinya? Kita bisa mengabarkan Injil, menjadi saksinya dengan kehadiran kita. Kita mungkin belum ngomong-ngomong apa-apa, kita bahkan belum menceritakan, menjelaskan Injil, tetapi kehadiran kita sebagai orang Kristen itu sebetulnya sudah menyatakan kesaksian kita. Bapak Ibu Saudari, sudah menjadi pengetahuan umum atau pemahaman umum, ada sepertinya secara moral orang Kristen itu diharapkan lebih daripada umumnya. Ya, kita bisa merasa-rasa lah ya bahwa orang Kristen karena kejujurannya maka dia bisa berhasil di perusahaan-perusahaan, dipercaya oleh pengusaha-pengusaha. Demikian juga di pemerintahan, baik di Indonesia maupun di luar sana. Kalau orang Kristennya benar baik, kalau orang Kristennya benar taat kepada Tuhan, kalau orang Kristennya benar-benar jujur, maka itu yang terjadi. Nah, kehadiran semacam itu memperlihatkan Tuhan hadir di dalam kehidupan orang itu, kuasa kebangkitan nyata di dalam orang itu, sekalipun dia belum ngomong, sekalipun dia belum menyatakan tentang Injil, tetapi kehadirannya sudah menjadi kesaksian ketika orang tahu, oh dia orang Kristen. Kenapa ya dia begitu baik? Kenapa dia begitu jujur? Oh, dia orang Kristen. Nah, ini adalah kesaksian kita dalam tahap presence, kehadiran. Bentuk kesaksian kita dalam hal presence adalah ketika kita hadir menjadi teman buat orang-orang yang secara khusus membutuhkan. Saudara dan saudari, saya ingin mengatakan, kita orang Kristen, cobalah kita lebih memperhatikan dan memberi waktu kepada orang-orang susah. Kepada orang yang sakit, kita hadir, gereja hadir di sana. Ketika kita melihat ada orang yang kesulitan, gereja hadir di sana, gereja memperhatikan. Ketika ada orang yang membutuhkan pekerjaan, gereja atau pribadi-pribadi Kristen itu memperhatikan mereka, mencarikan mereka kerja. Disitulah sebetulnya gereja menjadi hadir, disitulah orang Kristen menjadi hadir, dan disitulah bentuk kesaksian kita. Saya menceritakan ya, satu kejadian di Meksiko. Ini seorang dosen ketika saya mendengar ceramahnya, ya, dia mengatakan, dia itu menjadi misionaris di Meksiko, dan kemudian mendengar rekan pengerja ya di satu bagian dari kota Meksiko yang besar, itu jemaatnya kecil sekali. Cuma 20 orang dan sebagian besar ibu-ibu muda, udah gitu sebagian tidak nikah lagi ya, tetapi punya anak. Jadi ibu-ibu muda ini untuk menjalani kehidupannya mesti pergi ke bagian kota yang lain untuk bekerja di pabrik. Anaknya bagaimana? Anaknya dibiarkan berkeliaran. Mereka tidak sanggup memberikan uang sekolah, mereka tidak sanggup memperhatikan, jadi dibiarkan berkeliaran. Nah, apa yang dilakukan? Maka pendeta di gereja tersebut dia mendoakan dan kemudian mulai ngobrol lah. Ya. Dia memikirkan apa yang bisa dilakukan oleh gereja dan dirinya sebagai pribadi kepada komunitas yang demikian. Maka kemudian dia ngobrol lah dengan orang-orang di sinode mungkin ya, di gereja lain, pengusaha tertentu.
kemudian akhirnya ada yang tergerak, ada yang terbeban. Maka didirikanlah sebuah pabrik di dekat gereja itu. Sehingga kemudian ibu-ibu itu tidak harus lintas kota untuk bisa pergi bekerja dengan jarak yang jauh. Maka bisa dekat. Dan kemudian gereja mulai memperhatikan anak-anak dengan mengadakan program-program pendidikan non-formal. Dengan demikian ibu-ibu yang sekitar 20-an itu merasa sungguh-sungguh gereja hadir. Merasa sungguh-sungguh ada orang yang memperhatikan. Apa akibatnya? Dalam waktu cuma 1-2 tahun, gereja itu yang tadinya cuma 20 menjadi 100 dan bahkan lebih. Kenapa? Karena hadir, menjadi saksi, menjadi berkat yang sungguh-sungguh memenuhi kebutuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudari, saya ingin mengatakan, di dalam tahap present ini menjadi tahap yang penting. Kenapa? Karena biasanya kalau kehadiran kita sudah dirasakan, maka proclamation dan persuasion itu akan dengan sendirinya secara alamiah muncul kesempatan dan Tuhan akan pakai. Dengan demikian saya akan banyak ngomong di masalah presence ini. Saudari, hadirlah di tempat kita bekerja. Hadirlah di tempat usaha kita sebagai saksi Kristus. Hadirlah di dalam keluarga kita sebagai saksi Kristus. Waktu melihat, papa kok baik ya sama saya. Kenapa dia baik? Dia di gereja, dia pelayanan, dia rindu Tuhan, dia bersateduh tiap hari, dia banyak berdoa, dia mendoakan saya. Anak lihat, anak dengar. Gak usah ngomong, tetapi kehadiran secara rohani itu membuat anak bisa luluh hatinya. Papa mengasihi saya. Dan saya tahu persis kenapa dia bisa mengasihi saya seperti ini. Karena dia mengasihi Tuhan. Dia mau menjadi saksi Tuhan buat saya. Dia hadir buat saya. Dia mewakili Tuhan buat saya. Nah, hal-hal semacam ini yang perlu kita perhatikan. Tadi saya mengingatkan secara khusus di masa-masa sulit orang lain yang belum kenal Tuhan. Disitulah kita mesti masuk ketika ada orang sakit. Ini bisa diperhatikan ya buat keluarga-keluarga. Kalau yang sedang mendoakan orang tuanya, suaminya, istrinya, atau anaknya, atau siapapun. Di masa-masa sulit misalnya, kita sedang mendoakan orang tua. Ya dia belum kenal Tuhan. Waktu dia sakit, kontak gereja. Bu Ati, tolong hadir, doakan mama saya, doakan papa saya. Bu Ati akan bawa 1-2 orang penatua ya, mendampingi, mendoakan. Di situ kan kelihatan gereja memperhatikan, orang Kristen memperhatikan. Dan itu adalah pintu masuk untuk proklamasi. Sebetulnya waktu di dalam kunjungan tadi ya ketika sakit. Ketika Bu Ati atau pengerja itu mendoakan, itu adalah proklamasi. Kami mendoakan engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Itu sudah proklamasi. Jadi kebayang ya, bagaimana kita bisa disaksi. Pertama-tama yang pada kesempatan saya ingin menekan, hadir. Sama seperti Kristus berinkarnasi menjadi manusia. Allah itu ketika mau menebus hadir dulu. Allah ketika menunjukkan kasihnya hadir dulu. Bersama dengan manusia dulu. Kita pun sama. Waktu kita mau melakukan penginjilan, menjadi saksi, hadir dulu. Waktu kita hadir ya, ada orang-orang di tempat kerja misalnya, kita biasa makan siang bersama. Ya, nah waktu makan siang itu kadang-kadang kan suka terjadi pembicaraan. Di situ mungkin ada kesempatan kita proklamasi. Pertama-tama mungkin berdoa. Ya, waktu makan kita orang Kristen dikenal sebagai berdoa. Jangan malu berdoa untuk makan siang kita, walaupun di sana ada teman-teman kita yang bukan Kristen. Itu adalah bentuk proklamasi. Saya orang Kristen, saya bersyukur untuk makanan yang akan saya santap. Bahkan mungkin waktu sambil makan ini doakan dia, orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, secara singkat tentunya, jangan lama-lama. Nanti jadi aneh. Kenapa dia doa lama sekali ketika mau makan. Bapak Ibu Saudari, waktu presence itu terjadi, proklamasi itu terjadi, dan mereka ngeh kita orang Kristen. Kenapa kita jadi seperti ini? Di situ mungkin ada kesempatan kita persuasi. Ya, kita jelaskan tentang Yesus. Misalnya kalau sampai satu titik itu ada yang bertanya, kenapa kamu seperti ini? Di situ kita bisa mengatakan, saya menjadi begini karena saya punya Kristus.
Saudara-saudari, waktu ada pertanyaan semacam itu adalah kesempatan yang paling besar. Kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita mengatakan Kristus, memproklamasikan Dia. Dan kemudian pelan-pelan mungkin kita bisa mengatakan, kalau kau mau mengalami, mau kau belajar tentang Yesus, yuk datang ke gereja. Dan seterusnya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudari, satu orang yang bernama Josh McDowell. Dia adalah seorang apologis ya, yang terkenal di tahun 90-an begitulah ya. Buku-bukunya baik ya, menjelaskan tentang kebangkitan, menjelaskan tentang Alkitab itu benar ya, dan seterusnya. Nah, dia itu menceritakan di dalam kesaksian kenapa dia bisa percaya Tuhan Yesus. Di kampus, di university, tempat dia belajar. Dia punya teman-teman yang puji Tuhan, Allah menempatkan dia di sejumlah orang Kristen yang baik. Dia suka melihat orang Kristen itu ngumpul sama-sama. Kadang dia melihat mereka nyanyi. Kemudian dari segi pelajaran baik, dari segi pertemanan baik. Di satu titik dia mungkin mulai ikut-ikut ya. Dan kemudian di satu titik dia bertanya kepada teman-temannya. Kenapa kalian beda? Kenapa kelompok orang Kristen mahasiswa ini beda? Disitulah temannya mengatakan, karena ada Kristus. Disitu kemudian Josh McDowell dilayani dan akhirnya percaya Tuhan. Bapak Ibu Saudari, kehadiran kita membuat kita mungkin memproklamasikan Dia. Dan proklamasi itu memungkinkan di satu titik, kalau memang waktunya Tuhan, kita bisa bertanya, maukah engkau percaya kepada Tuhan Yesus? Yuk datang ke gereja. Nah, saya ingin mengakhiri dengan mengatakan bahwa semua proses ini, kalau kita sedang terbeban, ya orang tertentu, misalnya anggota keluarga kita, teman kita di kantor, ada tetangga kita atau siapapun itu yang sedang kita, Tuhan sangat bersyukur, sangat bersuka cita kalau dia percaya Tuhan. Sebelum presence, bahkan bisa mulai dengan pray, dengan doa. Praying, berdoa itu menjadi fondasi di semuanya. Waktu kita hadir, kita selalu akan mengatakan waktu kita bekerja, Tuhan supaya saya jadi saksi di tempat saya bekerja. Ketika kami melayani di gereja, saya mengatakan berdoa kepada Tuhan supaya saya jadi saksi Tuhan dalam pelayanan saya. Demikian juga waktu proklamasi dan persuasi. Ada fondasi berdoa. Ya, Bapak Ibu Saudari, saya akan mengakhiri dengan menceritakan satu kejadian ya. Waktu saya mengunjungi satu orang ibu ya yang kami dengar ya, waktu ini di lingkungan gereja Sutapan. Ini kena stroke katanya begitu ya. Dia kami kunjungi. Dia sudah cukup pulih lah ya. Nah, kemudian dia ngomong begini. Di meja sudut itu ya, ketika kami berbicara dan kemudian doakan, dia kemudian hampir di waktu kami pulang, dia ambil kartu tertentu. Ada beberapa saya lihat ya di situ. Dan dia bilang gini, Pak Pendeta, ini kartu, ini adalah sinse yang menusuk jarum saya, cenciu ya. Sinse ini melakukan tusuk jarum kepada saya, dan saya yakin karena dialah maka stroke saya cepat pulih. Bapak Ibu Saudari, coba perhatikan. Ketika dia mengalami dalam keyakinannya karena sinse ini, maka dia sangat berkesan, sangat bersyukur, bahkan bentuk ucapan syukurnya itu dia ambil kartu, sejumlah kartu, dia simpan dan tiap kali ada orang yang mungkin membutuhkan, dia akan kasih kartu, datang ke sinse ini. Dia bisa menolong kamu kalau engkau stroke, akan lebih cepat pulih kalau kamu ditusuk jarum aman. Bukankah mestinya ada hal yang seperti itu dalam diri kita? Kalau engkau sungguh mengalami kasih Tuhan, kalau engkau sungguh mengalami cinta Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh mengalami kuasa kebangkitan, semangat rohani yang luar biasa, ada perubahan yang terjadi dalam hidup kita, maka kita akan selalu ingin dan selalu mengupayakan supaya orang juga mengalami seperti saya, mengalami kasih Kristus, mengalami kuasa kebangkitan. Bapak Ibu Saudari, di minggu Paskah yang pertama ini sangat baik kalau kita kembali mengingat kuasa kebangkitan. Dan konsekuensi dari kita menikmati kuasa kebangkitan, beritakanlah. Jadilah saksi. Bagaimana caranya? Hadir.
Kalau kita hadir, kemungkinan kita bisa punya kesempatan proklamasi. Dan kalau kita sudah proklamasikan, Tuhan akan bukakan jalan ya untuk kita bisa persuasi, meyakinkan mereka untuk percaya Tuhan. Semoga Tuhan menolong jemaat semua, pribadi demi pribadi, dan Gereja Kristus Kartini di dalam menjadi saksi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ini kami sudah mendengar kembali berita dari firman Tuhan. Bagaimana Petrus berubah menjadi pemberita Injil. Bagaimana Cornelius menjadi tanda bahwa Injil harus disebarkan kepada semua bangsa. Bagaimana keteladanan Petrus dalam khotbahnya, itu juga sebetulnya mestinya menjadi apa yang kami lakukan. Kami sudah mengalami kuasa kebangkitan. Kami menjadi pemberita dan saksi. Tuhan tolong setiap diri kami, mampukan kami, berikan hati kepada kami yang berkobar. Kalau kami mengalami, kami juga rindu orang lain mengalami. Sertai juga gerejamu, Gereja Kristus Kartini, untuk selalu jadi berkat dengan kehadirannya, baik di lingkungan sekitar, maupun kepada keluarga-keluarga jemaat, di mana jemaat Gereja Kristus Kartini ada. Berkati dan sertai. Terima kasih. Kami berdoa menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.